Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas terkait konseling behavior, pendekatan konseling melalui behavioristik. Tokoh di behavioristik adalah B.F. Skinner. Jadi Skinner ini merupakan pelopor di aliran behavioris yang kemudian aliran ini menolak teori sebelumnya, yaitu teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Menurut Skinner, psikologi belum siap memiliki data faktual yang cukup untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Skinner tidak membahas topik kepribadian secara khusus, kecuali sekedar menjadikan berbagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner ini berbeda dengan pakar kepribadian sebelumnya dalam aspek 3 hal. Yang pertama, bahwa Skinner menolak analisis kehidupan internal seperti insting, motif, drive, aktualisasi, superioritas, keamanan, dan secara ekstrim berpendapat bahwa psikologi harus membatasi pada aspek tingkah laku manusia dan hanya menangani data yang hanya bisa diobservasi. Dan satu-satunya aspek yang nyata dan relevan dengan psikologi adalah tingkah laku yang teramati. Jadi ini yang membedakan antara aliran psikoanalisis dengan behavior. Jadi behavior hanya melihat tingkah laku manusia, hanya melihat tingkah laku yang bisa diamati, yang teramati. Yang kedua, Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individu seperti lifestyle, ego, self. Karena menurut Skinner, ilmu psikologi harus menemukan hukum umum dan tingkah laku, hubungan yang empirik antara stimulus dengan respon, dan perbedaan tingkah laku yang terjadi pada diri individu atau pada orang merupakan penyebab karena perbedaan event yang menyebabkannya, terkait peristiwa yang menyebabkannya. Pandangan Skinner termasuk nomotetik dalam usaha menemukan hukum yang memang berlaku umum, dan metode dalam usahanya bersifat ideografik. Karena Skinner ini cenderung mengamati tingkah laku dari satu organisme secara teliti, kemudian nanti akhirnya akan dilakukan generalisasi, bukan mencari rata-rata. Nah, sedangkan konsep yang ketiga yang membedakan di Skinner ini adalah Skinner ya, atau pakar psikologi kepribadian ini mengembangkan teorinya berdasarkan analisis terhadap orang abnormal kalau Freud ya. Tapi orang normal
itu biasanya Rogers, ya. Kemudian kalau Maslow itu super normal. Nah, Skinner, ya, Skinner pada aspek percobaan dia pernah menggunakan binatang, yaitu pakai tikus, ya, dan juga merpati. Nah, itu sebagai objek dari observasi, mengamati tingkah laku dalam penelitiannya dengan menggunakan tikus dan juga burung. Nah, menurut dia, kenapa dia menggunakan tikus dan juga menggunakan burung merpati? Karena binatang dan manusia dalam merespon stimulasi atau merespon rangsangan itu berbeda dalam tingkat kompleksitasnya. Tapi pada dasarnya secara umum sama. Meneliti binatang menjadi menguntungkan karena memang lebih sederhana. Kemudian kontrol variabel eksperimen bisa dilakukan jangka waktu yang lebih lama. Maka asumsi dasar dalam behavioris ini ada 3. Yang pertama, jadi tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ini merupakan usaha untuk menemukan sebuah keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu itu berhubungan secara teratur dengan peristiwa yang lain. Jadi saling berhubungan, saling keterkaitan, dan tingkah laku mengikuti hukum tertentu. Itu asumsi dasarnya. Yang kedua, asumsi dasarnya adalah tingkah laku itu bisa diramalkan. Jadi kita bisa mengamati tingkah laku dan kita akan tahu apa yang akan terjadi. Behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi juga akan memprediksi peristiwa yang akan datang. Teori yang berdaya guna menurut asumsi behavior adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya sebuah prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan kemudian menguji dari prediksi tersebut. Sedangkan asumsi yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan membentuk serta juga menentukan baik sedikit atau banyaknya tingkah laku seseorang. Skinner tidak hanya ingin tahu bahwa bagaimana terjadinya sebuah tingkah laku, tapi dia sangat juga berkeinginan untuk bagaimana menstimulasi atau memanipulasi dari perilaku seseorang. Nah, pandangan ini tentu sangat bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa manipulasi adalah sebuah serangan terhadap kebebasan pribadi. Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu, sedang pandangan tradisional berpendapat tingkah laku merupakan produk perubahan dalam diri secara spontan. Nah, di dalam behavior itu juga menjelaskan tentang struktur kepribadian. Skinner itu tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian seseorang, karena menurut menurutnya bahwa mungkin saja ya bahwa ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku bisa berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian. Tetapi tingkah laku hanya bisa diubah dengan cara
dikontrol melalui lingkungan. Jadi Skinner itu lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah ya dalam diri kepribadian. Kemudian 3 tingkah laku ya, ada tipe tingkah laku yang kemudian diklasifikasikan menjadi sebuah struktur kepribadian dalam pandangan behavior. Nah, yang pertama itu adalah tingkah laku responden itu menjawab stimulus, di mana organisme bisa menjawab sebuah rangsangan atau stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, ya. Jadi tingkah laku responden atau responden behavior. Kemudian yang kedua adalah tingkah laku operan atau operan behavior. Nah, kalau operan behavior ini adalah respon yang dimunculkan, terjadi respon itu, proses pengingkatan stimulusnya terjadi ketika dengan respon yang baru. Nah, bagi Skinner, faktor motivasional dalam tingkah laku itu bukan bagian elemen struktural. Dalam situasi yang sama, bahwa tingkah laku seseorang ini bisa berbeda-beda berdasarkan dari kekuatan atau keseringan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya bahwa behavior juga memandang dinamika kepribadian manusia atau orang itu ada hubungannya dengan belajar. Jadi kepribadian dan belajar ini menjadi sebuah keterpaduan yang saling berkesinambungan dalam behavior. Kepribadian dalam pandangan Skinner itu mengenai perubahan tingkah laku. Jadi manusia itu dipandang dinamis. Dia tidak menjadi monoton, dia tidak menjadi terus-menerus sesuai yang sama dari waktu ke waktu. Pengalaman masa kecil tidak akan merubah dirinya pada saat remaja. Tapi justru dalam pandangan behavior, dalam pandangan Skinner, bahwa yang namanya tingkah laku manusia itu akan terus berubah. Dia dinamis karena dia memegang sebuah teori belajar. Jadi bagaimana seseorang mampu menjadi pribadi yang baru, menjadi seseorang yang baru, itu melalui sebuah pembelajaran. Individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu, itu karena belajar. Jadi seseorang bisa berubah dengan proses belajar tersebut. Dan dia yakin bahwa kepribadian itu dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungan. Dan cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan, atau bahasa yang lain adalah reinforcement. Tingkah laku manusia akan lebih menetap, akan menjadi berubah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Reinforcement atau penguatan itu strategi, ya, suatu strategi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan
yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau bahkan sebaliknya. Berpeluang sebaliknya artinya adalah tidak terjadi pada masa yang akan datang. Kita menginginkan seseorang berubah, maka kita lakukan penguatan, reinforcement, maka dia akan terus mengulang perilaku tersebut. Tapi ketika kita ingin merubah perilaku tersebut agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang, kita juga lakukan penguatan, ya, sehingga dia tidak terjadi di masa yang akan datang. Lalu manusia dalam pandangan Skinner dan juga binatang itu sama-sama bisa dilatih untuk melakukan semua jenis tingkah laku, manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan itu diubah dan diatur dengan tujuan yang kita hendaki. Jadi strategi ini bentuk dasarnya adalah dua, ya, conditioning klasik, ya, conditioning klasik dan juga conditioning operan. Nah, untuk penguatan reinforcement dilakukan conditioning klasik, ya. Conditioning klasik atau classical conditioning itu merupakan sebuah kondisi, ya, kondisi respon karena tingkah laku yang dipelajari dengan memanfaatkan antara hubungan stimulus dengan respon yang bersifat refleks bawaan. Nah, classical conditioning ini dicontohkan dengan respon dari anjing dan juga daging. Dan ini yang melakukannya adalah Pavlov. Ya. Jadi Pavlov melakukan penelitian dengan anjing sebagai objek. Kemudian kepada seekor anjing itu diberikan operasi kecil di lehernya untuk melihat sejauh mana, ya, air liur, ya, yang keluar, kemudian disambungkan dengan pipa, ya, keluar, gitu, sehingga kita bisa mendeteksi air liur yang muncul, ya, stimulus dari daging yang nanti kita akan berikan kepada anjing tersebut. Nah, anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur. Kalau bersamaan dengan pemberian daging, kemudian dibunyikan sebuah bel, ya, itu adalah stimulus. Nah, yang terjadi nanti kita akan lihat responnya, dan itu terus-menerus diulang. Pertama, stimulus, ya, dia diperlihatkan anjing itu, ya, kemudian di daging, ya, daging yang kemudian diperlihatkan kepada anjing itu adalah reinforcement, ya, penguatannya. Nah, kemudian keluarnya air liur itu adalah penguatan positif atau positive reinforcer. Maka stimulus atau penguat yang kehadirannya meningkat itu berpeluang terjadinya respon yang dikehendaki. Jadi jika dalam operasi itu pemberian daging dihentikan, ya, selama beberapa waktu, anjing itu akan tetap terus-menerus mengeluarkan air liur, ya, ketika mendengar bel. Tapi tidak
tidak dikeluarkannya daging itu adalah proses pemadaman atau extinction yang berfungsi untuk menunjukkan penguatan yang berkelanjutan. Nah, tanpa reinforcement, tingkah laku respon yang bukan otomatis refleks akan semakin hilang. Conditioning ya terhadap tingkah laku responden yang oleh Skinner dianggap kurang penting karena menggambarkan fungsi integral manusia dalam lingkungannya. Nah, itu adalah classical conditioning. Kemudian ada lagi yang keduanya adalah operant conditioning atau conditioning operant. Nah, kalau operant conditioning itu instrumen conditioningnya adalah mula-mula dari E.L. Condrick. Reinforcement itu tidak diasosiasikan dengan beroperasi memberi reinforcement. Nah, tingkah laku responden adalah tingkah laku otomatis atau refleks dalam conditioning klasik diusahakan dapat dimunculkan dalam situasi. Baik teman-teman, itu adalah gambaran singkat ya dari kepribadian dalam pandangan behavior. Nanti kita akan lanjut pada part 2 ya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.